Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan melanjutkan video yang lalu tentang bagaimana membuat pendahuluan atau introduction yang baik. Setelah kemarin kita membahas bagaimana membuat abstrak yang baik, kali ini kita akan membahas bagaimana kita menulis pendahuluan atau introduction. Jadi pendahuluan ini merupakan hal yang akan dibaca oleh editor pada artikel kita saat mereka selesai membaca abstrak. Jadi tips yang pertama bagaimana kita membuat pendahuluan atau introduction yang baik ialah kita membuat semenarik mungkin, ya. Kita mengekspand hal-hal yang ada di abstrak, terutama terkait dengan tujuan penelitian, alasan kita meneliti, dan juga rasional kenapa kita meneliti hal ini. Itu kita harus masukkan di pendahuluan dan dibuat semenarik mungkin. Ceritakan tentang penelitian kita. Tips yang kedua ialah kita sampaikan general information atau sampaikan informasi-informasi umum, knowledge tentang topik yang sedang atau sudah kita teliti, ya. Jadi kita sampaikan perkembangannya, kemudian bisa diberikan ilustrasi dalam bentuk tabel atau misalnya gambar, ya, untuk memperjelas informasi-informasi umum yang kita sampaikan. Tips yang ketiga, berikan ekstensif referensi, berikan literatur yang mendalam yang itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan riset yang mendalam dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan research gap yang coba kita angkat dari penelitian kita. Jadi kita sampaikan referensi terbaru dari artikel yang publish di jurnal yang bereputasi, dari jurnal yang top, untuk kita berikan gambaran bahwa kita sudah studi sebelumnya dan diketahui masih ada gap di literatur yang coba untuk kita penuhi dalam penelitian ini. Berikan konteks yang baik dalam pendahuluan dan jangan lupa juga sitasi, ya, yang relevan dengan topik yang kita angkat. Sebisa mungkin kita sitasi yang banyak, ya, tentunya dengan topik yang relevan dan dari artikel yang publish di jurnal yang baik. Terkadang malah beberapa artikel itu tidak menggunakan section atau bagian khusus untuk literatur review, tapi mereka menggabungkan jadi satu di bagian pendahuluan atau introduction, sehingga penting untuk kita memberikan gambaran, memberikan referensi-referensi terkait dengan topik yang sedang kita teliti. Kemudian tips yang keempat, di bagian akhir dari pendahuluan, nah ini biasanya kita berikan rumusan masalah yang kita angkat. Kita berikan novelty dari penelitian kita, ya. Jadi ada beberapa strategi untuk kita menuliskan, misalnya sesudah kita berikan literatur tentang topik yang kita teliti, kemudian kita bisa sampaikan bahwa sampai saat ini masih sedikit literatur yang meneliti. Nah, kita masukkan topik penelitian kita tentang bla bla bla, ya, sehingga ini penting untuk diteliti sehingga penelitian kita diharapkan bisa berimplikasi kepada tambahan knowledge atau tambahan current literatur yang sudah ada. Kemudian tips yang terakhir, yang kelima, ialah kita harus memastikan struktur dari pendahuluan kita, introduction kita itu bagus, ya. Jadi struktur penulisannya kita bisa mulai dari yang general, kemudian spesifik, mengkerucut sampai kepada novelty, ya, mengerucut sampai kepada rumusan masalah yang coba kita angkat. Nah, jangan lupa juga pastikan flow penulisan kita smooth, flow penulisan kita bagus, sehingga pembaca mudah untuk mengikuti paparan-paparan gagasan ide kita pada bagian pendahuluan. Oke, jadi itu tadi 5 tips tentang bagaimana kita membuat pendahuluan introduction yang baik. Yang pertama tadi kita usahakan kita buat semenarik mungkin, ceritakan tentang penelitian kita, ya, kemudian berikan rasional alasan kenapa ini penting. Kemudian yang kedua,
jangan lupa juga kita berangkat dari general. Kita berikan general information ya tentang topik yang kita teliti. Kita berikan ilustrasi-ilustrasi sehingga pembaca jelas ya apa yang sedang dan sudah kita teliti. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, kita berikan literatur-literatur sebelumnya ya, berikan dari jurnal yang bagus dan juga bisa kita angkat dari artikel-artikel terbaru untuk menunjukkan bahwa kita sudah melakukan penelitian yang mendalam tentang topik kita. Kemudian yang keempat, di bagian akhir dari pendahuluan ini yang penting, kita berikan novelty, research gap, motivation ya, dan juga rumusan masalah pada penelitian yang sudah kita lakukan ya. Pastikan ini menunjukkan pentingnya penelitian kita. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting ialah struktur dari penulisan kita, flow penulisan kita, usahakan smooth dan itu juga bisa mengundang pembaca untuk terus melanjutkan ke bagian-bagian artikel selanjutnya. Baik, itu tadi 5 tips tentang bagaimana membuat pendahuluan atau introduction. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dilihat video sebelumnya tentang bagaimana membuat abstrak yang baik. Dan jangan lupa juga di-share, komen, like, dan subscribe channel ini jika video-video yang ada dalam channel ini bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Kita ketemu di video-video seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.